Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil tawli wal in'am wal 'azzatu allati la turam wal jiwaru alladhi la yudam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin al-khatam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa jami'i ummatihi al-khas wal 'am wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita dapat melanjutkan pertemuan pada mata kuliah studi Al-Quran, di mana semestinya kita sudah melakukan pertemuan offline pada kesempatan kali ini. Akan tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, ada kondisi yang sama-sama tidak kita inginkan, maka pertemuan kita tetap dilakukan secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih, atau ada pula yang menyebutnya muhkamat wal mutasyabihat. Muhkam itu seakar dengan kata-kata ihkam, yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Ya, ini juga seakar dan kata-kata hukum atau hakim. Ya, seorang hakim pada hakikatnya adalah mencegah terjadinya kezoliman. Maka ia akan mengukuhkan atau memutuskan satu di antara dua permasalahan. Itu yang disebut sebagai hakim. Nah, muhkam berarti sesuatu yang dikukuhkan, sesuatu yang jelas, fasih, dan bermaksud membedakan antara informasi yang hak dan yang batil, serta memisahkan urusan yang lurus dan yang sesat. Lawan dari muhkam adalah mutasyabih. Mutasyabih ini seakar dengan kata-kata syibah atau tasyabuh. Tasyabaha ya tasyabahu. Yakni kalau sesuatu itu menyerupai sesuatu yang lain, nah itu disebut sebagai mutasyabih. Ya, sehingga memunculkan kesamaran pada keduanya. Kan ada hadis yang cukup populer, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Dalam konteks ayat Al-Quran, yang dimaksud dengan mutasyabih itu adalah adanya kondisi-kondisi ayat yang dia samar, pengertiannya samar, bentuknya samar. Bisa jadi karena mengandung dua makna atau yang lainnya, sehingga ketika kita membaca ayat tersebut tidak bisa langsung kukuh pemahamannya, tidak bisa langsung jelas pemahamannya. Ada hal-hal yang menghalangi kita sampai kepada pemahaman menurut zahir ayatnya atau menurut sesuai dengan isi kandungan ayatnya. Lebih jauh nanti kita bahas secara terminologi. Ada banyak sekali terminologi. Anda nanti bisa baca dalam naskah, dalam artikel yang kita kirimkan, kita bagikan. Tapi setidaknya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat muhkam adalah lafaz yang diketahui maksudnya, baik karena sudah jelas maknanya maupun karena ditakwilkan. Jadi ada lafaz atau ada ayat yang kandungan maknanya cukup jelas, tidak menghalangi kita untuk sampai kepada pemaknaan yang sebenarnya. Misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, seorang pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah kedua tangannya. Ini ayat ini cukup jelas bagi kita pemahamannya, meskipun nanti untuk penerapannya perlu kita lihat ada mutlak muqayyadnya dan lain-lain. Tetapi secara umum gambaran kita jelas terhadap ayat itu. Sementara ayat mutasyabih adalah lafaz yang maksud dan maknanya hanya diketahui Allah dan tidak dapat diketahui oleh manusia. Misalnya ada huruf muqatta'ah, alif lam ra. Apa maksud ayat ini? Apa maksud alif lam ra ini? Apa maknanya? Apa takwilnya? Itu kan sampai sekarang tidak diketahui. Memang ada yang berusaha menafsirkan, ada yang berusaha menakwilkan, tapi penakwilannya tidak dapat dikatakan sebagai satu-satunya penakwilan yang benar.
Ya, itu ayat-ayat mutasyabih itu modelnya seperti itu. Jadi pemahaman sesungguhnya hanya dimiliki oleh Allah. Apa maksud dari penggunaan ayat-ayat mutasyabih tersebut? Ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut ulama fikih, muhkam adalah lafadz yang hanya bisa ditakwilkan kepada satu makna. Artinya lafadz itu bisa ditafsirkan, tapi ya penafsirannya hanya satu makna itu. Contoh hurimat alaikum ummahatukum, haram menikahi ibu kalian. Ini kan tidak perlu penakwilan yang terlalu jauh, ya cukup jelas. Dari pemahaman pembacaan ayat itu sudah cukup jelas. Sementara mutasyabih adalah lafadz yang bisa ditakwilkan kepada beragam makna karena adanya kesamaran. Ya, nanti misalnya kita dapat melihat pada sifat-sifat Tuhan misalnya, atau tentang hari kiamat. Nah, itu kan hari kiamat kita tidak bisa memahami secara detail karena ada kendala dalam hal itu. Oke, ada juga yang memahaminya seperti ini, bahwa muhkam adalah ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk ayat-ayat yang jelas makna lafadznya, yang diletakkan untuk suatu makna yang kuat dan mudah dipahami. Artinya ayat muhkam ini Anda cukup memiliki pengetahuan bahasa Arab, pengetahuan tentang tarjamah, Anda baca ayatnya sudah cukup jelas, maknanya sudah cukup jelas. Sementara ayat mutasyabih adalah lafadz yang digunakan untuk menuju ayat yang bersifat global dan sulit dipahami dan membutuhkan takwil dan rincian. Jadi memang ayat mutasyabih itu meskipun Anda punya pengetahuan bahasa Arab, masih tetap sulit dalam memahaminya karena ada beberapa hal. Ada dua makna yang dikandung di dalamnya, ada tampaknya pertentangan dan lain-lain. Dasar penentuan ayat muhkam dan mutasyabih ini menurut pendapat Ibnu Habib, dikutip dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada 3 hal. Pertama, Quran surah Hud ayat 1 yang menjelaskan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Sementara ada Quran surah Az-Zumar ayat 23 yang menjelaskan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Kemudian ada pendapat ketiga yang menjelaskan bahwa dalam Quran surah Al-Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu terbagi 2, ada ayat muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Ayat yang pertama misalnya alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra inilah kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan. Secara sekilas kita pahami bahwa ayat Al-Quran muhkam dari ayat ini, tetapi makna muhkam dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, tidak ada pertentangan di dalamnya, ayat-ayatnya bersifat fasih, ya, menjelaskan mana hak dan yang batil, itu maksudnya. Jadi bukan muhkam dalam definisi ulumul Quran. Kemudian yang kedua, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, bahwa Allah menurunkan perkataan yang paling sempurna, paling baik, yaitu Al-Quran yang mutasyabih. Nah, maksud mutasyabih di sini bukan mutasyabih seluruh Al-Quran adalah mutasyabih sehingga tidak bisa dipahami, tapi maksudnya adalah ayat ini menunjukkan bahwa sebagian ayat Al-Quran itu serupa, mutasyabih, serupa dengan ayat-ayat yang lain dari segi mutu dan kualitasnya, kadang-kadang juga dari segi isi pemaparannya. Di depan sudah jelaskan tentang kisah Musa, diulangi lagi penjelasan kisah Musa dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan mutasyabih. Nah, kemudian Quran surah Al-Imran ayat 7, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Pada ayat ini dijelaskan huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah yang menurunkan kitab yakni Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad,
Minhu ayatum muhkamat, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitabi, itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an. Wa ukharul mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. Maka dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang muhkam adalah pokok-pokok Al-Qur'an, itulah yang kita pegang dalam penafsiran, sehingga kalau berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat perlu diseragamkan dengan ayat-ayat yang muhkam, perlu ditakwilkan maknanya sesuai dengan ayat-ayat yang muhkam. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun fa'ammal ladzina, orang-orang yang condong hatinya zayghun, ya, condong hatinya kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha, mereka cenderung mengikuti ayat yang mutasyabihat, min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih, untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, sementara orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata kami beriman kepadanya, kami beriman kepada Al-Qur'an, baik ayat muhkam maupun mutasyabihatnya. Kullum min 'indi rabbina, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, baik yang muhkam maupun mutasyabihat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, pada ayat ini muncul perdebatan, muncul ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna di sini, apakah dia menjadi ma'tuf, menjadi atof ya, kepada illallah, atau apakah ia menjadi mubtada? Ya, ini yang menjadi sumber perdebatan. Kalau yang mengatakan bahwa dia atof, sehingga dia wakafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm, bahwa yang tahu makna takwil ayat-ayat muhkam hanyalah Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, yang luas pemahamannya. Nah, sementara bagi yang waqaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu takwilnya, sementara orang-orang yang dalam ilmunya mereka beriman kepadanya. Nah, ini sumber perbedaan pendapatnya. Berikutnya, jenis-jenis muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an. Nah, mana ayat-ayat yang muhkam, mana ayat-ayat yang mutasyabih? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ayat-ayat yang muhkam itu ayat yang berbicara tentang faraid. Lidzakari mithlu hazzil unthayain, bahwa untuk seorang anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Ayat ini muhkam, jelas, sangat jelas, tidak perlu ditakwilkan dan harus diamalkan. Kemudian ayat yang berbicara tentang janji, baik itu janji yang baik ataupun janji yang buruk ya, wa'ad dan wa'id, akan ada balasan, akan ada pahala, surga dan lain-lain. Kemudian ayat-ayat yang menjadi nasikh, penghapus hukum bagi ayat-ayat yang sudah dihapuskan hukumnya. Misal ayat tentang keharaman khamar, itu kan menjadi nasikh, penghapus bagi ayat-ayat yang menjelaskan kebolehan minum khamar. Nah, dalam hal ini yang muhkam adalah ayat-ayat yang menghapusnya, ayat-ayat yang masih diamalkan, itu yang muhkam. Sementara ayat-ayat yang dihapus adalah masuk dalam pembagian ayat mutasyabihat. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang halal haram, tentang hudud, tentang hukum-hukum pidana dan lain-lain, itu ayat-ayat yang muhkam, yang sangat jelas pemaknaannya. Kemudian ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih misalnya ayat yang berbicara tentang hari kiamat, ya. Ketika bicara tentang hari kiamat yang mutasyabih, kita tidak bisa membayangkan kita dijelaskan bagaimana kondisinya, tapi tidak bisa sampai pemahaman kita tentang bagaimana kondisinya saat itu. Yang ada dalam Al-Quran kan dijelaskan gambarannya, bahwa pada saat itu gunung-gunung berterbangan seperti kapuk. Nah, bagaimana gambarannya itu sulit bagi kita, maka itu disebut sebagai mutasyabih. Kemudian ayat-ayat yang bicara tentang sifat Tuhan,
ada ayat yang muhkam, misalnya laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluknya satupun. Ini kan ayat yang muhkam, jelas. Akan tetapi kemudian muncul ayat-ayat tentang sifat Tuhan, misal yadullah fauqa aidihim, bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ayat ini seolah bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, tapi kok tiba-tiba ada tangan. Nah, ini disebut sebagai ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat ini contohnya yadullah fawqa aydihim, ini nanti berbeda pendapat ulama. Ulama salaf menyatakan bahwa betul ada yadullah, tapi bagaimana yadullahnya tidak bisa kita bayangkan. Itu pendapat ulama salaf, bahwa mereka iman terhadap apa yang disampaikan Al-Quran, bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa, bersemayam di atas arsy, betul, tapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Nah, cukup diyakini saja. Kemudian ulama-ulama khalaf memberikan takwil, bahwa misal yadullah di situ adalah kekuasaan Allah, bahwa fa ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah, ke arah manapun kita sholat, maka di situ akan bertemu dengan wajah Allah. Nah, wajah Allah di situ maksudnya adalah kiblat. Ini menurut pendapat ulama-ulama khalaf. Contoh lainnya misalnya tentang keluarnya Dajjal, huruf muqatta'ah, atau kisah-kisah dalam Al-Quran, itu semua merupakan contoh dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Selanjutnya akan kita berikan file yang nanti silakan Anda baca filenya, Anda lakukan resume untuk penjelasan lebih detail tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.